Halo Sobat IFS, kembali lagi di Praktikum IFS. Nah, ya, Kak, hari ini kita mau ngapain ya? hari ini kita sampai di modul budidaya lele. Budidaya lele. Iya. Jadi ini kita lagi di Omah Paseduluran ya, Kak? Iya, ke Omah Paseduluran di tempat kolam lele. Oh ya. Mau tahu lebih lanjut gimana cara budidayanya? Ikutin kita terus. Oke. Nama saya Thomas Joko. Saya yang mengelola budidaya lele ini bersama teman saya Mas Adi di Omah Paseduluran Dukuh, Pandawarjo, Ngablik, Sleman. Di sini ada 25 kolam yang kita gunakan untuk budidaya lele. Jadi siklusnya sirkulasi, dalam waktu per bulan itu kita memasukkan bibit sehingga kita bisa panen sesuai dengan target kita targetnya di angka 1 sampai 1,2 ton per bulan ya. Jadi kegiatan dalam waktu harian ini adalah pertama tadi ngasih pakan lele tadi ya, dari prosesnya ya. Sebetulnya sebelum ngasih pakan itu ada pekerjaan awal lagi ya. Jadi sebelum kita ngasih makan itu kita biasanya ngontrol. Semua kolam ini kita kontrol semua. Kondisi airnya gimana, kondisi lelenya gimana. Nah, setelah kita kontrol itu ada pengurangan ya. Jadi lele itu kan harus diencerkan airnya ya, sehingga kolamnya itu ekosistemnya bagus. Jadi sisa metabolismenya dari padat, cair, sama apa yang terlalu dalam airnya itu, kolamnya itu harus kita buang. Itu di pagi hari sebelum dikasih makan. Nah, itu biasanya kita ambil sepertiga dari total volume airnya itu. Setelah itu kita encerkan. Nah, setelah kita encerkan baru kita kasih makan. Nanti kita kasih tahu cara mengurangi airnya ya. Ya, oke. Jadi mungkin ya, kita mau langsung tanya. Ya. Mau tanya, mungkin kenapa kok dikurangi dulu airnya sebelum dikasih makan? Ya. Mungkin ada pengaruhnya. Ya, oke. Yang pertama adalah kenapa dikurangi ya. Jadi dalam sisa pakan itu tadi ada sisa metabolismenya itu harus kita buang. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menciptakan akumulasi amonia. Nah, itu kita buang dulu endapannya, karena endapan hasil metabolismenya padat sama yang terlalu itu kan ada di bawah. Nah, itu kita kurangi. Kenapa tidak semua ya? Karena lele itu kalau dikuras semuanya malah stres. Jadi yang penting itu adalah keluarnya. Itu namanya sistemnya pengenceran ya. Jadi dikurangi sepertiga atau cuman sekitar ya 15 cm itu kita kurangi. Setelah kita kurangi, kita jok seperti ini ya. Ini kita jok ya. Nah, ini seperti ini kita hidupkan ya. Diisi lagi. Ya, diisi lagi. Sesuai dengan yang batasnya tadi. Oh iya. Nah, setelah itu nanti kita tinggal ngeracik pakan. Kita sudah penuh. Nah, udah kita tinggal kasih makan. Mungkin kalau boleh tahu Ya. Pak, indikasi kita tahu kolamnya ini Ya. bagus atau enggak gimana ya? Ya, oke. Jadi indikasi kolam bagus itu adalah tidak berbau, ya. Terus dia tidak kental, ya. Seperti ini ya. Ini adalah lele yang baru saja, baru hampir 3 hari ada di sini, karena ada proses breeding. Ya, warnanya masih coklat. Ini nanti dalam waktu seminggu dia akan menjadi hijau. Ya. Jadi indikasi kolamnya bagus apa? Yang pertama adalah warnanya oke. Warnanya itu bisa fleksibel ya, bisa coklat, bisa hijau. Terus yang kedua adalah dia kalau diginiin tidak bau. Ya, tidak bau. Terus dua, dia encer. Yaitu mengkondisikan lele sehat. Terus tidak ada lele yang menggantung ya. Lele itu harus geraknya cuma naik ke bawah, naik turun. Nah, itu lele sehat. Kalau lele kalau ada yang di atas itu berarti dia sakit. Menggantung upacara kalau istilahnya kita. Ya. Seperti itu berarti dia lele sakit. Nah, itu perlu dicek.
Kalau cuma satu berarti dia cuma sakit satu, tapi kalau semuanya berarti ada kolamnya yang bermasalah ya. Jadi indikasinya seperti itu. Kalau lelenya sudah sehat ya berarti kita siap kasih makan. Nah, tekniknya seperti itu. Terus kita mau tahu nih Pak, Ya. kalau untuk pasarannya lele sendiri di Omah Pak Seduluran nih Ya. udah sejauh apa ya? Ya. Untuk pasaran lele ya. Lele ini permintaannya dari semua ikan di Jogja ini paling banyak. Dia adalah protein yang paling murah ya. Jadi sebenarnya permintaan yang di Jogja ini diambil dari kota lain. Jadi kalau di Jogja ini kita bisa menyuplai sendiri sebenarnya sangat potensi sekali. Memang harganya murah dan apa? Memang biaya produksinya itu ya memang seperti itu. Untungnya memang sedikit kalau dia mainnya kecil. Kalau mainnya banyak ya berakumulasi. Makanya di sini ada 25 kolam itu untuk apa? Untuk agar analisa bisnisnya itu jalan. Jadi antaranya tenaga kerja, antaranya kita menjual itu sudah match ya. Ini bisa untuk gaji karyawan secara UMR itu istilahnya analisanya jalan itu loh. Nah, kenapa 25 kolam itu seperti itu? Kalau ada ternak lele yang rugi itu kemungkinan budidayanya sedikit kecil ya. Nah, sehingga untuk gaji aja sendiri aja nggak bisa. Nah, seperti itu. Wah, berarti untuk peluang bisnis di budidaya lele ini terutama di Jogja masih sangat besar ya Pak, Ya, potensinya. sangat besar ya. Yang jelas itu kita kalau misalnya panen itu ya di angka kira-kira 100 sampai 200 itu pengepulnya pasti. Kalau terlalu dikit kasihan pengepulnya yang ngambil ya. Tapi kalau terlalu banyak juga dia buangnya juga susah. Jadi yang di middle itu malah jalan. Nanti biasanya kalau di sini diambil pengepul sama kita biasanya diajar. Oke. Ya, Jadi dijual warga sekitar semua atau Ada juga dari seller juga yang sering ambil. ada salah. Ya. Terus untuk pesan per bulan itu ada PKH. Apa itu? PKH itu program keluarga harapan. Itu pemerintah ya. Ya. Itu kayaknya dulu apa? Mirip dengan BLT itu. Kan langsung kalau ini sudah jadikan paket-paket. Nah, itu tiap bulan ada gitu. Nah, kita menyuplai itu. Ya Pak, kita mau tahu nih secara singkat alur dari lele awal masuk hingga panennya itu Ya. kayak gimana Oke, Pak? oke. Siap. Kita langsung aja ya. Ya, oke. Oke, ini kita akan membuat alur bagaimana proses budidaya dari awal sampai perawatan sampai panen ya. Mungkin panennya nanti saya jelaskan aja secara singkat. Jadi awalnya adalah kolam dibersihkan tadi, kalau ada sisa tadi harus disikat. Terus yang kedua dijemur matahari 1 sampai 2 hari sehingga kolamnya itu mati. Kalau enggak ya nanti didisinfektan. Ada disinfektan untuk kolam. Terus diisi air. Nah, diisi air terus kita kasih probiotik seperti ini. Ini udah campuran probiotik dicampur dengan tetes tebu. Nah, terus dicampur dengan asam humid ya. Sehingga perkembangan bakterinya lebih cepat. Ya. Oke, ini biasanya kita tebarkan. Ini jam 8:30. Sebenarnya paling bagus ini nebarnya pagi sebelum matahari terbit, kalau enggak malam atau sore hari. Tapi kita untuk simulasi aja. Jadi ini kita tuangkan ya, seperti ini merata ya. Ini 5 meter kubik ya. Ini kita biasanya kita gunakan sekitar 1 liter. Sudah cukup. Terus ini biarkan selama sehari atau 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau sudah menggunakan probiotik itu biasanya kita langsung sehari pun berani. Kalau misalnya tidak berani berarti airnya itu yang penting dia air lama. Kenapa air lama?
Karena air yang baru itu kan masih ada partikel mineral ya. Nah, partikel mineral itu kan dia kan melayang-layang ya, melayang-layang itu harus mengendap di dasar. Sehingga apa? Sehingga waktu si lele gesekan dengan lele yang baru ini kan, lele baru itu kan pasti dalam waktu perjalanan, dalam waktu transportasi dia banyak sekali masalah. Entah itu ada pengurangan lendirnya atau apa ya, lele baru itu. Nah, jadi dia airnya itu tidak kasar ya, karena partikelnya sudah mengendap. Itulah kenapa kita harus menggunakan air yang lama. Nah, sehingga tidak ada gesekan itu. Nah, terus setelah seperti itu biasanya langsung kita tebar bibitnya. Nah, bibit yang seperti ini dia di sini kalau sampai besar ini bisa muat sekitar 2.500. Itu lele konsumsi ya. Tapi kalau lele yang masih kecil ukuran 5 sampai 7 cm itu ini bisa berani kita tebar sekitar 5 sampai 6.000 ekor untuk awal. Biasanya untuk awal seperti itu. Lelenya dari mana? Lelenya kita ambil dari petani binaan kita. Ya. Jadi petani khusus untuk membenihkan lele mutiara ya. Jenisnya mutiara. Itu yang sudah tersertifikasi. Nah, itu kita budidaya di sini. Jadi dari hasilnya panenan si petani itu kita ambil yang ukurannya sama ya. Jadi kalau tebar dalam satu kolam itu usahakan ukurannya sama, jangan beda-beda. Kalau beda-beda ada yang kecil, ada yang besar gini ya, ini dia ada kompetisi makan ya. Jadi kalau ada kompetisi makan, ini yang kecil ini selalu nggak kebagian, dia kecil terus. Nah, dia lemah, nah, dia mah dimakan temennya. Kanibalnya. Tapi kalau ini ukurannya sama, ya kan kalau gesek-gesekan ini kan masih dia seimbang. Nah, kalau kecil sama besar itu, misalnya ada pelet di atas ya, menuju ini dia ke pental atas itu dia sudah pergi, karena masih kuat di sini. Nah, itulah kenapa lele itu sering harus digrading, itu untuk menentukan besar kecilnya, sehingga dalam satu kolam itu diusahakan ukurannya sama. Kalau untuk grading itu biasanya berapa hari Per setelah bulan, berapa hari? Oh, setiap bulan. Bulan itu harus ada breeding. Jadi setelah kita tebar di sini, kita budidaya sampai 21 sampai 25 hari itu kita harus melakukan breeding. Nah, dalam satu kolam itu biasanya ada 3 ukuran. Makanya kita kalau misalnya budidaya lele itu jangan sampai cuma satu kolam. Ya, kalau cuma satu kolam dikasih makan terus di sini terus, nah yang besar-besar yang kecil-kecil. Nanti lama-lama panennya sebar 1000 paling tinggal 500 jumlah lelenya. Karena apa? Karena dia ada kompetisi. Ya, kanibal itu. Yang lemah dimakan yang kuat. Nah, di situ. Nah, setelah itu seperti itu, pagi sama sore hari itu adalah kegiatan rutin, kontrol, terus membersihkan kolam ya. Jadi kalau pagi hari itu ya seperti ini ya, kasih saya contoh ya. Pagi hari itu misalnya ini sudah ada lelenya ya. Nah, itu untuk mengurangi endapan itu sekitar 1 jengkal ini ya. Ya, di sini itu kita ambil aja di sini ya. Ini kita ambil. Ya. Ini cara ngurangnya seperti ini. Nah, ini dia berkurang satu strap ini sekitar 15 cm. Sudah kita tutup. Ini adalah kolam yang baru. Kita ambil contoh kolam yang sudah ada lelenya. Kita lihat endapannya ya. Nah, ini jadi sudah dikurangi tadi. Pengurangan ini kalau bisa sebelum dikasih makan. Karena kalau habis dikasih makan, kalau ada perubahan air di sini, lele bisa muntah. Dipasang lagi. Nah, seperti itu caranya. Ini adalah kegiatan rutin harian. Setelah itu dikasih makan seperti tadi. Ya sudah, biarkan. Besok juga seperti itu lagi. Nah, setelah 21 hari kita melakukan grading. Setelah itu tinggal nunggu sampai masa panen. Ya, itu sampai panen.
Panennya itu berapa Ya. lama ya Pak? Itu kira-kira di angka 90. Panen pertama itu lele itu 90 hari. 90 hari, berarti 3 bulan ya? Ya 3 bulan. Nanti ada panen kedua, ada panen ketiga. Jadi lele itu meskipun kita ngasih ukuran sama, dia besarnya tidak sama semua. Jadi pasti ada 3 kali panen. 3 sampai 4 kali itu pasti. Karena ada lele yang kecil yang harus kita besarkan sampai ukuran konsumsi, ukuran 8 ekor per kilo. Rata-rata di situ. Nah, baru kita bisa jual. Mungkin Pak bisa tanya mengenai jadi selama budidaya tuh Ya. apa aja sih kayak kendala atau kesulitan Ya. dalam kita budidaya lele? Yang pertama kemungkinan biasanya itu adalah memasukkan bibitnya yang pertama. Misalnya bibit kita mau ukuran 57 ya, harus rutin tuh. Misalnya tinggal tanggal 1 awal bulan harus masuk itu. Kadang ukurannya nggak sama dengan yang kita minta. Lah itulah kadang-kadang menjadi kendala ya. Tapi itu bisa diakali. Bisa diakali apa? Ya dengan ukuran yang beda pun juga bisa. Kita ambil bibitnya yang lebih kecil, kita ada kolam khusus sehingga pemasukan bibitnya itu tidak tersendat atau tidak terlambat, sehingga panennya juga bisa kontinu dengan target yang tadi bisa 1 ton atau 1,2 ton per bulan tadi. Terus yang kedua adalah perawatan ya. Perawatan kalau rutin itu yang menjadi kendala itu mungkin di awal-awalnya aja yang kecil. Tapi kalau lele sudah breeding pertama itu biasanya dia sudah aman. Karena dia sudah lebih tahan, ekosistemnya di sini dia sudah stabil ya. Terus yang ketiga adalah kos pakan. Kos pakan itu adalah dia mempunyai kebutuhan dalam waktu budidaya itu dia memakan kos itu sekitar 60-70%. Nah, makanya kita buat pakan sendiri. Oh, ada pakan sendiri. Ya, itu untuk mengurangi kos produksi itu. Sehingga kita tidak tergantung sama pabrik. Nah, sehingga ketika kita bisa mengurangi kos pakan, nah profit kita akan semakin naik. Nah, disitulah strategi bagaimana biar kita budidaya lele itu tetap untung itulah salah satu strategi. Oh, gitu. Ya. Di samping kapasitasnya harus cukup memenuhi, yang kedua harus kos apa yang harus kurangi. Nah, di situ tekniknya seperti itu. Oke. Oh ya, mungkin nanti Ya. kita lihat cara pembuatan pakannya ya, Ya, Pak. oke. Ya, nanti kita di tempat produksi, tempatnya Budi Fish Farm. Oke, teman-teman, untuk di awal seperti ini, Ya. nanti untuk selanjutnya Untuk kita pembuatan pakan ya, kita pindah lagi. ya. Terus ikutin kita ya. Oke, siap. Ya, jadi sekarang kita ada di mana ini, Pak? Ya, kita sekarang di UPR Budi Fish Farm. UPR itu unit pembenihan rakyat. Jadi di lokasinya di Indolayan, Yonoharjo, Ngaglik, Sleman. Tepatnya di Jalan Palagan KM 14. Di sini tempat pembenihan, salah satu pembenihan lelenya. Kita ambil dari sini. Ini salah satunya, ini umurnya sekitar hampir 2 minggu. Ya. Ini lelenya seperti ini. Nah, terus caranya gimana pemijahannya? Nah, seperti ini. Sistem pemijahnya. Ini kan koi ini. Ya. Ini koi, ini mirip seperti ini. Jadi dikasih di kolam yang jernih, terus dikasih hava untuk dia gesek-gesek telurnya. Terus nanti dikasih induannya. Itu ada tuh.
Nah, seperti itu. Nanti kalau dia sudah bertelur, indukannya dipisah, di karantina. Terus jadinya seperti ini. Ya. Ini udah makan pelet tapi serbuk. Yang ini baru cacing ini. Oh, cacing Ya, sutra. cacing sutra. Ya, coba lihat ini seperti ini nih. Oh, iya. Yang ini berapa, Pak? Yang ini baru umur 3 hari. Oh, 3 hari. 3-4 hari ini. Terus apa? Taunya kayak di tadi kan pakainya Iya. itu sudah ada telurnya. Iya, jadi bisa dilihat. Oh, Dia bisa sudah dilihat. bertelur kelihatan gitu, harus dipindah. Oh, Nah, iya. kalau udah menetas seperti ini dikasih cacing. Setelah ada cacing, kalau udah makan serbuk, jadinya seperti ini. Nanti di-shoot aja biar kelihatan. Hmm. Nah, kalau sudah besar nanti di breeding. Hmm. Nah, kalau sudah ukurannya 57 tadi dipindah di kolam budidaya. Oh. Ya. Nah, Pak, ini sekarang Oke. kita lagi di mana ya? Ya, ini kita di tempatnya Budi Wiswam. Ini untuk unit produksi pelet. Oh, Ya. yang tadi Bapak sebutin itu ya? Ya, ini adalah salah satu bagaimana kita membuat pelet mandiri ya. Ya, ya. Mungkin bisa Ya. lihatkan. Ya, ini adalah salah satu bahan baku sama peralatannya ada di sini semua. Ya. Jadi pertama ya, Ya. pertama ada bahan baku di sini. Ini masih mentah ya. Nanti kita tepung, ya. Ini kita lembutkan semua dengan menggunakan mesin dismill namanya. Bismillah. Ya, dismill itu mesin penepung. Setelah dia sudah jadi tepung, kita stok di sini. Ya. Ini ada beberapa bahan baku stok di sini ya. Ada pertama ada tepung ikan, ya. Terus tepung jagung, bunggil kedelai, terus bunggil kopra. Terus di sini ada tepung kepala udang. Terus ada tepung tapioka sama terigu. Nah, ini ada di sini semua ya. Oh, sudah siap. Ini udah jadi tepung semua. Kalau sudah jadi tepung semua, kita campur, kita mix, terus kita mixer di sini. Ya, ini alat mixernya. Silakan di-shoot. Ini ya. Terus setelah kita jadi di mixer, sudah menjadi bahan baku siap, kita masuk ke sini. Namanya mesin peletnya di sini, nyetaknya. Ini di sini. Ini namanya mesin pelet extruder. Extruder itu tipenya ada ulirnya. Dia menekan Si pelet. ya menekan bahan bakunya untuk keluar menjadi bahan baku pelet. Nah, terus setelah itu pelet sudah jadi, terus kita keringkan. Oh, dikit. Ya, ini bahan peletnya ini udah habis nih. Oh, udah. Ya, oke. Pengeringannya secara Kita alami ya? Ya, kita alami dulu. Nanti kita baru buat untuk yang mesin pengeringnya. Sehingga otomatis semua, ya. Oke. Jadi ini salah satu unitnya bagaimana kita membuat produksi pelet secara mandiri. Ya. Yang pelet sudah jadinya belum ada, Pak? Ini sementara ini Contohnya. udah di udah Oh, dikasih udah makan kan ini Oh, karena udah dikasih. kemarin produksinya baru sedikit. Nah, nanti sore kita produksi lagi. Oh, gitu. Ya.